Assalamualaikum teman-teman, ngerangkum bareng teteh lagi yuk. Kali ini materinya tentang PWSKIA. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe dulu ya. Pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu anak adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pengumpulan data dan pengelolaan data merupakan kegiatan pokok dari PWSKIA. Data yang dicatat per desa atau kelurahan dan kemudian dikumpulkan di tingkat puskesmas akan dilaporkan sesuai jenjang administrasi. Data yang diperlukan dalam PWSKIA adalah data sasaran dan data pelayanan. Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PWSKIA adalah data sasaran, yaitu data jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, jumlah ibu nipas, jumlah seluruh bayi, jumlah seluruh anak balita, dan jumlah seluruh pus. Untuk data pelayanan, jumlah K1, jumlah K4, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah ibu nipas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan, jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada 6-48 jam, jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan lengkap, jumlah ibu hamil, bersalin dan nipas dengan faktor risiko, jumlah kasus komplikasi obstetri yang ditangani, jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani, jumlah bayi 29 hari sampai 12 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sedikitnya 4 kali, jumlah anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sedikitnya 8 kali, jumlah anak balita sakit yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, jumlah peserta KB aktif. Pencatatan data sasaran. Data sasaran diperoleh sejak saat bidan memulai pekerjaan di desa. Seorang bidan di desa dibantu para kader dan dukun bersalin membuat peta wilayah kerjanya yang mencakup denah jalan, rumah serta setiap waktu memperbaiki peta tersebut dengan data baru tentang adanya ibu yang hamil, neonatus, dan anak balita. Data pelayanan, bidan di desa mencatat semua detail pelayanan KIA di dalam kartu ibu, kohot ibu, kartu bayi, kohot anak balita, kohot KB, dan buku KIA. Pencatatan harus dilakukan segera setelah bidan melakukan pelayanan. Lanjut ke pengolahan data. Setiap bulan bidan di desa mengolah data yang tercantum dalam buku kohot dan dijadikan sebagai bahan laporan bulanan KIA. Bidan koordinator di puskesmas menerima laporan bulanan tersebut dari semua bidan dan mengolahnya menjadi laporan dan informasi kemajuan pelayanan KIA bulanan yang disebut PWSKIA. Informasi per desa dan per kecamatan tersebut disajikan dalam bentuk grafik PWSKIA yang harus dibuat oleh tiap bidan koordinator. Hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi, grafik, dan peta. Pembuatan grafik PWSKIA. PWSKIA disajikan dalam bentuk grafik dari tiap indikator yang dipakai, yang juga menggambarkan pencapaian tiap desa atau kelurahan dalam tiap bulan. Tadi indikatornya ada 13 ya. Yang pertama cakupan kunjungan antenatal K1, cakupan kunjungan antenatal keempat K4, grafik cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan PN, grafik cakupan kunjungan nipas KF, grafik deteksi faktor risiko komplikasi oleh masyarakat, grafik penanganan komplikasi obstetrik PK, grafik cakupan kunjungan neonatal KN1, grafik cakupan kunjungan neonatal lengkap KNL, grafik penanganan komplikasi neonatal NK, grafik cakupan kunjungan bayi KBY, grafik cakupan pelayanan anak-anak KB KBAL, grafik cakupan pelayanan anak balita sakit BS, grafik cakupan pelayanan KB CPR. Nah, yang indikator yang pertama yang K1 rumusnya itu jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja dibagi jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun kali 100. Berarti ini kunjungan baru ya. Yang kedua, grafik cakupan kunjungan antenatal keempat. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam 1 tahun. Berarti sasarannya ya dikali 100%.
Ketiga, persalinan oleh tenaga kesehatan. Rumusnya jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah dalam 1 tahun dikali 100. Untuk yang keempat, kunjungan NIPAS KF. Jumlah ibu NIPAS yang memperoleh 3 kali pelayanan NIPAS dibagi jumlah sasaran ibu NIPAS di suatu wilayah dalam 1 tahun dikali 100%. Yang kelima, deteksi faktor resiko. Jumlah ibu hamil yang beresiko yang ditemukan kadar atau dukun bayi atau masyarakat di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi 20% kali jumlah sasaran ibu hamil. Jadi ini enggak seluruh jumlah sasaran ibu hamilnya dikali 20% dulu ya. Hasilnya dikali 100%. Yang keenam, grafik penanganan komplikasi obstetrik. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja dibagi 20% kali sasaran ibu hamil dalam 1 tahun. Ini sama dikali 20% dulu, lanjut dikali 100%. Yang ketujuh, cakupan neonatal pertama. Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar pada 6-40 jam setelah lahir dibagi jumlah sasaran bayi dalam 1 tahun dikali 100%. Cakupan kunjungan neonatal lengkap. Jumlah neonatus 0-28 hari yang memperoleh 3 pelayanan kunjungan neonatal sesuai standar dibagi jumlah sasaran bayi di suatu wilayah dalam 1 tahun dikali 100%. Grafik cakupan pelayanan anak balita. Jumlah seluruh anak balita yang memperoleh pelayanan dibagi jumlah seluruh anak balita di suatu wilayah dalam 1 tahun. Jadi pembaginya semua itu sasaran dalam 1 tahun ya, dikali 100%. Yang ke-12, grafik cakupan pelayanan anak balita sakit. Jumlah anak balita sakit yang memperoleh pelayanan sesuai tata laksana MTBS di puskesmas di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh anak balita sakit yang berkunjung ke puskesmas di suatu wilayah dalam 1 tahun dikali 100%. Yang ke-13, grafik cakupan pelayanan KB. Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah seluruh pus. Berarti ini pembaginya pus ya di wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Teman-teman pasti sudah hafal ya rumus-rumus ini, cuma kendalanya biasanya itu kalau tentang pembagian, apalagi yang pembagiannya besar, yang hasilnya 0, segitu, berarti teman-teman harus latihan membagi secara manual ya. Lanjut ke langkah pembuatan grafik. Yang pertama, penyiapan data. Data yang diperlukan untuk membuat grafik dari tiap indikator diperoleh dari catatan kartu ibu, buku KIA, kohort ibu, kartu bayi, serta kohort anak balita per desa atau kelurahan, catatan posyandu, laporan dari perawat atau bidan, dokter praktek swasta, rumah sakit bersalin, dan sebagainya. Kedua, untuk grafik antar wilayah, data yang diperlukan adalah data cakupan per desa atau kelurahan dalam kurun waktu yang sama. Misalnya untuk membuat grafik cakupan K4 bulan Juni di wilayah kerja Puskesmas X, maka diperlukan data cakupan K4 desa kelurahan A, desa kelurahan B, desa kelurahan C, dan seterusnya pada bulan Juni. Untuk grafik antar waktu, data yang perlu disiapkan adalah data cakupan per bulan. Untuk grafik antar variabel diperlukan data variabel yang mempunyai korelasi, misalnya K1, K4, dan PN. Lanjut ke analisis data, analisis sederhana. Analisis ini membandingkan cakupan hasil kegiatan antar wilayah terhadap target dan kecenderungan dari waktu ke waktu. Analisis sederhana ini bermanfaat untuk mengetahui desa mana yang paling memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang harus dilakukan selain di puskesmas. Analisis ini dapat juga dilakukan oleh bidan di desa, di mana bidan di desa dapat menilai cakupan indikator PWS-KIA di desanya untuk menilai kemajuan desanya. Di Poskesdes, seorang bidan desa dapat membuat grafik cakupan indikator PWS-KIA sehingga dia bisa mengikuti perkembangan dan menindaklanjutinya. Kita bisa lihat contohnya dari tabel ini ya. Misalnya desa A itu cakupan terhadap targetnya ada di atas target dan terhadap cakupan bulan lalunya dia naik. Berarti status desanya itu baik. Lalu desa B, cakupan terhadap targetnya di atas, cakupan terhadap bulan lalunya tetap, berarti dia baik juga.
Desa C cakupan terhadap targetnya dia di atas, tapi cakupan bulan ini lebih rendah dari bulan lalu, berarti desa itu kurang. Untuk desa D, cakupan terhadap targetnya misalnya di bawah, dan cakupan bulan ini naik, berarti desa itu cukup. Dan yang terakhir, jika cakupannya di bawah target dan bulan ini turun, berarti desa itu jelek. Agak pusing ya teman-teman kalau lihat materinya, tapi insya Allah kalau hafal rumus, diaplikasikan ke soal dan hitungannya lancar, kita semua bisa menjawab semua soal-soalnya. Sekian rangkuman materi tentang PWSKIA, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada salah mohon dikoreksi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.